Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Afrika Selatan berjudul White Lies. Series ini menceritakan tentang sebuah lingkungan orang kulit putih elit di Afrika Selatan. Seorang pria kaya dibunuh dan seorang reporter bernama Idi merupakan adik dari korban. Namun keluarga korban tidak pernah tahu kalau korban memiliki seorang adik. Kamera CCTV rusak dan satu-satunya saksi mengalami koma. Hal ini membuat anak korban menjadi tersangka pembunuhan. Kini Idi harus membuktikan kalau keponakannya tidak bersalah atau malah mungkin mereka memang yang membunuh orang tua mereka. Tapi sebelum mulai, Mimin minta bantuan buat like video ini kalau kalian enjoy video ini. Jadi channel Mimin bisa berkembang dan direkomendasikan YouTube. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di sebuah klinik di Afrika Selatan. Seorang perempuan bernama Idi merupakan seorang reporter dan memeriksa perutnya. Dari hasil pemeriksaan, ternyata saat ini Idi sedang hamil 3 bulan. Setelah dari klinik, Idi ditelepon polisi yang memintanya untuk pergi ke rumah kakaknya sekarang juga. Dengan cepat, Idi pergi ke Bishop Court yang merupakan perumahan elit di Afrika Selatan. Di sana sudah dipenuhi polisi dan Idi bertemu polisi bernama Zando. Idi masih bingung kenapa Zando menelponnya dan saat Zando lengah, Idi menyelinap. Tak lama kemudian, seorang detektif bernama Forti juga datang ke tempat kejadian. Everybody stop what you're doing and get out. Detective Forty Bell. Who let her in? Forti meminta semua orang untuk pergi dan ternyata Forti dan Idi saling mengenal. Idi berkata ia di sini bukan sebagai reporter, melainkan ini adalah rumah kakaknya. I called her, sir. You called her. Yes, sir. I was checking the phone. Zando menjelaskan ia memanggil Idi karena nomor Idi adalah nomor yang terakhir ditelepon oleh kakak iparnya. Kemudian Idi memeriksa kakaknya yang bernama Andrew dan menemukannya sudah tergeletak tak bernyawa dengan luka tembakan di dadanya. Sementara istri Andrew sekaligus kakak ipar Idi yang bernama Olivia sedang di rumah sakit karena terluka parah di kepalanya dan mengalami koma. Idi tahu kalau kakaknya memiliki 2 anak sehingga ia mencarinya namun mereka tidak ada di rumah. Di kamarnya Idi melihat tas sekolahnya yang artinya mereka tidak di sekolah. Sementara itu, Zando memberitahu Forti kalau teleskop berwarna emas ini adalah senjata yang digunakan untuk memukul Olivia. Andrew ditembak namun tidak dipukul, sementara Olivia dipukul namun tidak ditembak. Tak lama kemudian, Idi bergabung dengan mereka dan bertanya di mana keponakannya. Idi berpikir mereka tidak di sekolah karena tas mereka ada di sini dan harus segera menelpon mereka. Namun masalahnya, Idi tidak memiliki nomor telepon mereka sehingga Forti meragukan hubungan Idi dengan keluarga ini. Sementara itu di luar, tetangga Andrew yang bernama Werner menanyai satpam komplek yang bernama Morgan apa yang terjadi di rumah Andrew. Morgan tidak menjawabnya, namun Werner memberinya uang sehingga Morgan memberitahunya. Kembali ke dalam rumah, Idi menemukan nomor keponakannya di dapur dan menelponnya, namun teleponnya hanya berdering sekali. Di luar, Morgan mendengar suara telepon yang berbunyi sekali, namun ia tidak tahu di mana sumbernya. Kemudian Forti, Zando, dan Idi keluar untuk mencari keponakan Idi dan bertemu dengan Morgan. Morgan menjelaskan kalau hari ini ia shift pagi dan ia adalah orang yang menemukan Andrew dan Olivia. Morgan memberitahu kalau ia mendengar telepon yang berbunyi sekali. Forti memerintah kepolisian untuk mencari telepon itu. When my brother and I were small, we had a tree house. We used to hide in it when our parents were fighting. Namun Idi ingat saat ia kecil, ia dan kakaknya sering bersembunyi di rumah pohon saat ketakutan. Di sini tidak ada rumah pohon, namun Idi memeriksa sebuah gudang. Dari atap gudang, Idi bisa menemukan kedua keponakannya. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Keponakan tertua Idi bernama Daniel dan ia tidak ingin dipisahkan dari adiknya dan tidak mau berkata apa-apa sampai dipertemukan. Kemudian adik Daniel yang bernama Jamie juga dibawa ke ruangan yang sama. Idi berkata kalau Daniel dan Jamie tidak perlu berbicara dengan polisi namun mereka bisa berbicara padanya. Namun ternyata mereka juga tidak mengenal Idi sebagai tante mereka.
Forti memberitahu kalau Idi bekerja untuk sebuah koran, namun Idi membantah karena ia di sini bukan sedang mencari cerita. Daniel menjelaskan ia dan Jamie sedang latihan drama di sekolah, namun sore itu ibu mereka menjemput lebih awal dari seharusnya. Saat sampai ke rumah, Jamie dan Daniel langsung ke kamar. Saat di kamar, mereka mendengar suara teriakan ibu mereka. Dan saat memeriksanya, ayah mereka sudah meninggal dan ibu mereka tak sadarkan diri. Merasa ada seseorang di rumah sehingga karena takut, Daniel dan Jamie bersembunyi semalaman di gudang. Forti bingung karena mereka tidak melihat siapapun di rumah, namun mereka bersembunyi semalaman. Who did you see? I saw a man. He was a black guy. Daniel membantah dan berkata kalau ia melihat pria kulit hitam di rumahnya. Setelah interogasi selesai, Idi ingin membawa keponakannya pulang, namun Forti melarangnya. Forti bertanya kenapa Olivia meneleponnya, namun Idi bahkan tidak tahu Olivia meneleponnya karena ia tidak pernah mengangkatnya. Idi sudah bertahun-tahun tidak bertemu Olivia dan Andrew, bahkan keponakannya pun tidak mengetahui keberadaannya. Idi membantah dan menjawab kalau masalah keluarganya tidak berkaitan dengan kasus ini. Forti menjelaskan tidak ada tanda-tanda pembobolan dari luar. Kamera security juga tidak merekam ada yang masuk atau keluar rumah. Dan sekarang ada 2 remaja yang tidak menelpon polisi setelah melihat orang tua mereka dibunuh. Hal ini membuat Daniel dan Jamie adalah tersangka utama di pembunuhan ini. They're the victims here. If you were in their family, you wouldn't believe that story either. Tentu Idi membantahnya, namun Idi memiliki bias karena ia adalah keluarga mereka. Jika pembunuh ini adalah orang dalam, Idi marah kenapa Forti tidak mencurigai pembantu mereka yang tidak bisa ditemukan di rumah. Ternyata hubungan Idi dan Forti sangatlah buruk. Karena sebelumnya Forti melakukan kesalahan dalam menyelesaikan sebuah kasus dan Idi terus memberitakan tentang buruknya kinerja kepolisian di koran. Hal ini membuat Forti dipindah tugaskan ke sini. Namun Forti masih yakin kalau kemungkinan pembunuhan ini adalah Daniel dan Jamie dan kini ia hanya perlu membuktikannya. Forti harus memeriksa kamera CCTV rumah, mencari pistol yang digunakan menembak Andrew, dan menunggu Olivia sadar untuk menanyainya. Hingga Forti melakukan itu, Daniel dan Jamie tidak diizinkan pergi dari kantor polisi. Idi berpikir cara untuk membebaskan Daniel dan Jamie adalah dengan mencari pembantu mereka. Di rumah pembantu, Zando memberitahu kalau pembantu ini bernama Pearl Gapah. Idi sadar kalau ini adalah nama orang Zimbabwe. Ditambah di sana Idi tidak bisa menemukan semua pakaian Pearl yang artinya ia sengaja melarikan diri. Kemudian Idi ke kantornya untuk membicarakan ini. Namun Idi ingin berita ini tidak diberitakan karena korban adalah keluarganya. Namun bosnya tidak ingin melepaskan berita ini sehingga ia akan mengutus reporter lain untuk membuat berita ini. Sementara itu, Idi kembali ke Bishop Court untuk memeriksa rekaman CCTV rumah. Namun Zando memberitahu kalau rekaman itu dicuri sehingga tidak ada yang bisa Forti lihat. The boy did it. The only question now is, did he do it on his own? Or did they do it together? Forti berpikir kalau ini adalah ulah Daniel untuk menghilangkan jejaknya. Pertanyaannya adalah apakah ia melakukannya sendiri atau dengan bantuan Jamie. Di tempat lain, Idi sedang bersama pria bernama Edgar yang merupakan reporter yang ditugaskan untuk menggantikannya di kasus ini. Mereka sedang menunggu satu-satunya bis yang mengarah ke Zimbabwe malam ini karena berpikir kalau pembantu rumah akan melarikan diri. Detective Bell, may I introduce you to Pearl Gapper, the Mackenzie's domestic worker. Tak lama kemudian, Idi pergi ke kantor polisi dengan membawa pembantu yang baru mencoba melarikan diri. Dengan begitu, Idi bisa membawa Daniel dan Jamie pergi dari kantor polisi. Idi ingin mereka pulang ke rumahnya, namun mereka menolak. Mereka memilih tinggal di rumah tetangga mereka karena saat ini rumah mereka dilarang untuk dimasuki. Tetangga mereka adalah Werner yang menyambut mereka dengan baik. Werner memiliki anak bernama Robert dan terlihat kalau hubungan Robert dan Daniel dan Jamie canggung. Keesokan harinya, Idi ditelepon dan dengan cepat pergi ke rumah Werner. Ternyata kepolisian kembali menangkap Daniel dan Jamie sementara Idi tidak bisa menghentikannya. Forti menemuinya dan memberitahu kalau pembantu yang Idi bawa bersaksi kalau ia melihat Daniel dan Jamie membunuh orang tua mereka. Tentu Idi membantah kalau Forti tidak memiliki bukti apapun seperti pistol yang digunakan membunuh. Berpikir kalau pistol ini mungkin ada di hutan, Idi pergi mencarinya. Di sana ia terjatuh dan melihat beberapa benda seolah seseorang tinggal di sana.
Di sana juga ada sebuah teropong yang dimana jika dilihat dari sana, ia bisa memantau lokasi pembunuhan Andrew. Namun yang mengejutkan adalah ia melihat Werner dan istrinya berhubungan badan di tempat pembunuhan Andrew. Keesokan harinya, Daniel menggunakan jasa pengacara bernama Avi untuk membelanya. Idi ke kantor polisi dan memberitahu Forti tentang temuannya sebelumnya. Namun Forti tidak memperdulikannya. Idi merasa Forti inkompeten sehingga ia ingin melihat catatan apa yang sebenarnya pembantu katakan saat interogasi, namun Forti menolaknya. Setelah dari kantor polisi, Idi bertemu dengan Avi. Ternyata mereka memiliki hubungan, bahkan ayah dari kandungannya adalah Avi, namun tentu hubungan mereka berakhir. Ternyata Avi juga tidak tahu kalau Idi memiliki saudara. Kemudian Idi kembali ke Bishop Court untuk mencari petunjuk. Hal ini karena kepolisian lebih fokus untuk membuktikan kalau Daniel adalah pelakunya tanpa mempertimbangkan kemungkinan lain. Namun tetangga Andrew tidak ingin berkomentar apapun pada Idi sehingga ia tidak mendapatkan apa-apa. Namun saat melihat ada yang sedang jogging, Idi berbohong dengan mengenalkan diri kalau ia adalah penghuni baru Bishop Court. Idi bertanya karena ingin tahu tentang lingkungan ini. Bishop Court adalah lingkungan paling aman di Afrika Selatan dan pembunuhan Andrew adalah yang pertama kalinya terjadi di sini. Namun ia menggambarkan tetangga Andrew yaitu Werner merupakan pria yang creepy, namun ia tidak berbicara lebih banyak karena tidak ingin bergosip. Kemudian Idi memanggil petugas kebersihan untuk membersihkan rumah Andrew. Pembantu rumah yang bernama Pearl juga dibebaskan dan kembali untuk bersih-bersih. Idi bertanya apakah Pearl benar-benar melihat Daniel menembak Andrew dengan mata kepalanya sendiri. Dan Pearl menjawab kalau ia benar-benar melihatnya. Kemudian Idi ke rumah Werner. Tanpa basa-basi, Idi langsung memberitahu kalau ia melihat mereka berhubungan badan di lokasi pembunuhan Andrew. Werner menjelaskan kalau yang ia lakukan hanyalah menambahkan bumbu di pernikahannya. Idi bertanya apa yang Werner tahu tentang Pearl, namun tentunya ia tidak tahu apa-apa. Tentu tetangganya tidak akan membicarakan ART sehingga kini Idi bertanya pada pembantu Werner. Pearl next door, I think she might be in trouble. Yeah, if she is, it's because of that man. Idi berkata kalau ia ingin membantu Pearl dan pembantu Werner menjawab jika Pearl memiliki masalah adalah karena kekasihnya. Kemudian Idi kembali menemui Pearl. Idi bertanya apakah Daniel dan Jamie memperlakukannya dengan buruk dan Pearl membantahnya. Idi tahu kalau kekasih Pearl ada di sini. Apakah mereka bekerja sama untuk merampok Andrew, namun Pearl membantahnya. Pearl memberitahu kalau ia dan kekasihnya ada di sini saat penembakan terjadi. Sehingga yang membunuh Andrew bukanlah kekasih Pearl, namun artinya pengakuan Pearl yang melihat Daniel menembak Andrew merupakan pernyataan palsu. Idi membawa Pearl ke kantor polisi. Ia menjelaskan kalau kekasihnya pernah dipenjara dan karena itu Olivia melarangnya memasuki rumah. Sore itu, saat mereka bersama, mereka mendengar suara tembakan, namun Pearl tidak berpikir itu suara pistol sehingga mengabaikannya. Keesokan harinya, saat bekerja, ia melihat Andrew dan Olivia yang terbaring di lantai. Alasan ia tidak menelepon polisi dan melarikan diri adalah karena jika ada yang melihat kekasihnya di rumah, maka ia akan dicurigai. Namun saat akan keluar, Morgan melihat mereka sehingga kekasihnya mengajak Pearl juga harus ikut dengannya. Pearl setuju dan mencoba melarikan diri, namun ia juga mengambil uang di brankas. Namun sebelum bisa pergi, Idi menemukannya sementara kekasihnya sudah di Zimbabwe dengan uang curian mereka. Dengan penjelasan ini, artinya pernyataan Pearl yang berkata melihat Daniel menembak Andrew palsu sehingga Daniel dan Jamie harus dibebaskan. Idi membawa mereka ke rumah sakit, namun Olivia masih mengalami koma sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena sudah dibersihkan, Idi membawa Daniel dan Jamie ke rumah mereka karena mereka memilih untuk tinggal di sini. Di saat yang sama, seorang pria bernama Mackie menemui mereka dan ia adalah rekan bisnis Andrew yang sudah dianggap paman oleh Daniel dan Jamie. Mackie dan Idi berkenalan dan Mackie juga tidak tahu kalau Andrew memiliki adik. Mackie menjelaskan kalau ia adalah teman dekat Andrew dan ingin membantu mengurus pemakamannya sehingga Daniel dan Jamie tidak perlu melakukan apa-apa. Idi bertanya apakah ada yang aneh dengan Andrew sebelum ia meninggal. Mackie menjawab kalau Andrew terlihat excited karena ada proyek baru. Mackie juga berkata ia perlu membawa beberapa berkas yang Andrew tanda tangani. We haven't had a chance to go through the papers yet. Daniel ingin memberikannya, namun Idi yang defensif memilih untuk mengulur waktu dan tidak memberikan berkas itu. Di malam hari, Idi, Daniel, dan Jamie bersiap makan malam.
Jamie penasaran kenapa ia baru mendengar tentang Edie. Edie menjelaskan kalau hubungannya dengan Andrew tidak terlalu baik padahal saat kecil mereka sangat dekat. Di saat yang sama, Daniel memberitahu judul berita dari koran digital Edie dengan judul yang sangat sensitif. Daniel juga digambarkan sebagai orang yang tidak berperasaan dan dominan pada adiknya. Get out of my house, Edie! Get out! Leave! Now, I'm serious! Daniel tersinggung dan berpikir ini adalah buatan Edie, namun tentu Edie membantahnya karena ini adalah tulisan Edgar. Namun Daniel adalah orang yang temperamen sehingga ia tidak mempercayai Edie dan mengusirnya. Keesokan harinya, Edie menemui bosnya. Edie tidak suka dengan judul dan tulisan yang dibuat Edgar karena penuh spekulasi. Namun bosnya tidak peduli karena mereka butuh clickbait. Kemudian Edie menemui Morgan. Edie bertanya kenapa Morgan tidak berkata apa-apa tentang kekasih Pearl karena Pearl berkata kalau Morgan melihat mereka. Namun Morgan membantah dan tidak pernah melihat mereka. Morgan menunjukkan buku pengunjung yang harus ia tulis dan di sana tidak ada kekasih Pearl. You see? What's this, banjo? Oh, it's a baker we have to move along sometimes. Namun di sana ada nama Benjo yang dijelaskan sebagai gelandangan yang tinggal di hutan. Edie kembali ke hutan ditemani Morgan untuk mencari Benjo. Namun saat mereka sampai, benda milik Benjo sudah tidak ada. Morgan menjelaskan kalau Benjo sering berpindah-pindah tempat. Edie berpikir jika Benjo di sini di hari penembakan, mungkin ia mengetahui sesuatu. Morgan menemani Edie mencari Benjo di tempat gelandangan berada, namun mereka tidak bisa menemukannya. Namun mungkin saat ini Benjo sedang berada di bukit. Di tempat lain, Edgar ingin mewawancarai Daniel dan Jamie, namun tentu mereka menolaknya. You got the money? Bro, I can't talk to you right now. We want the I'll money. call you later. Okay. Namun di saat yang sama, Daniel menerima telepon dari seseorang yang menagih uang padanya. Sementara itu, Edie pergi ke bukit sendirian karena Morgan harus bekerja. Di sana ia dirampok gelandangan lain, namun seorang pria tua bernama Benjo menyelamatkannya. Edie memberi kartu namanya pada Benjo, jika ia ingin apapun, Benjo bisa menghubunginya. Edie bertanya apakah ia melihat sesuatu di saat penembakan Andrew. Benjo hanya menjawab white boy atau pria kulit putih. Di tempat lain, Daniel sendirian dan di taman ia melihat Robert yang sedang merokok sendirian. What did Daniel? Fuck, do you know my name? Seseorang mendekati Daniel kemudian menculiknya. Robert melihatnya namun ia tidak melakukan apa-apa. Sementara itu, Jamie yang menyadari kalau Daniel tidak ada di rumah memberitahu Edie. Kemudian Edie memeriksa kamar Daniel. Jamie menemukan sebuah kertas bertuliskan puisi di buku Daniel. Jamie tidak tahu kalau Daniel memiliki kekasih sehingga Edie berpikir kalau Daniel memiliki penggemar rahasia. Edie pergi ke rumah Werner untuk bertanya apakah Daniel memiliki kekasih, namun Robert tidak tahu apa-apa. Robert melihat Daniel diculik namun ia berkata ia tidak tahu di mana Daniel sekarang. Robert hanya berkata kalau Daniel populer dan mungkin sekarang sedang berpesta. Saat di perjalanan, Jamie memberitahu Edie kalau tidak ada siapapun yang mengadakan pesta sekarang. Bahkan Daniel bukanlah orang yang suka nongkrong karena di kepalanya hanya ada beasiswa ke Oxford. Di tempat lain, Daniel yang diculik ditenggelamkan beberapa anggota geng yang menagih uang padanya. Keesokan harinya, seorang pria bernama Mekanik merupakan intel Forty di dalam geng. Ia memiliki informasi mengenai geng yang menyandra seorang anak kulit putih namun Forty tidak peduli. Karena ia sudah bukan lagi bagian dari unit geng. Saat di kantor, Forty meminta Zando memanggil lagi Daniel karena masih mencurigainya. Forty ingin Daniel terus dimintai keterangan hingga ceritanya tidak konsisten dan terbukti berbohong. Kemudian Forty menelepon Edie karena telepon Daniel tidak diangkat. Edie berbohong dengan berkata kalau Daniel mengurung diri di kamar agar tidak dicurigai melarikan diri. Kini Edie harus mencari Daniel secepatnya sebelum kepolisian menemukan kalau Daniel menghilang. Edie pergi ke sekolah Daniel untuk mencari informasi dari teman Daniel. Saat di toilet, seorang siswi bertemu dengan Edie dan Edie bertanya apa yang ia tahu tentang Daniel. Ia tidak tahu apakah Daniel memiliki kekasih karena Daniel sangat sempurna di sekolah. Namun di luar sekolah, Daniel adalah orang yang berbeda. Kemudian Edie mencoba mencari informasi dari siswa lain namun mereka mengabaikannya. Robert menemuinya dan berkata mungkin Edie mencari di tempat yang salah. Di saat yang sama, Edie ditelepon dan diminta untuk mengidentifikasi orang yang meninggal. Dengan cepat, Edie datang karena takut orang itu adalah Daniel, namun ternyata yang meninggal adalah Benjo.
Benjo meninggal karena tenggelam dan alasan kenapa Edie dipanggil karena Edie memberikan kartu namanya. Di saat yang sama, Forti juga di sana dan bertanya di mana Daniel sehingga terpaksa Edie memberitahu kalau Daniel menghilang. Forti marah dan berpikir Edie menyembunyikan Daniel dan mencoba menjatuhkannya lagi. Straight back. That was the lawyer. It was Daniel. He's asking for money, 50,000 rand. Namun di saat yang sama, Edie menerima telepon dari Avi yang memberitahu kalau Daniel baru saja meneleponnya dan meminta uang sebanyak $50.000. Edie memberitahu ini pada Forti dan Forti berpikir Daniel akan menggunakan uang ini untuk melarikan diri. Forti meminta Zando untuk menangkap Edie karena konspirasi dengan tersangka kriminal. Kemudian Forti pergi ke sebuah bar untuk menemui mekanik. Forti ingat perkataannya sebelumnya tentang geng yang menculik seorang anak kulit putih dan berpikir mungkin ini adalah Daniel. Forti memberitahu Zando dan Zando memberitahu Edie kalau Forti sedang menyelidiki penculikan anak kulit putih oleh sebuah geng. Di tempat lain, Forti yang tahu geng ini dan markasnya pergi sendirian tanpa backup. Di sana ia berhasil menemukan Daniel yang diikat dan telah dipukuli. Saat Forti akan membebaskannya, anggota geng muncul dan mengancamnya. Ia tahu kalau Forti adalah seorang polisi sehingga tentu ia tidak akan membiarkannya pulang. Forti sangat ketakutan bahkan hingga ngompol. Namun di saat yang sama, Edie juga ditangkap karena menyelinap ke sini. Namun di saat yang sama, Zando datang mengetuk pintu sehingga mereka lengah. Forti dan Edie memanfaatkan ini untuk melawan. Forti berhasil dipojokkan, namun Zando datang dan membunuh anggota geng ini dengan menembaknya. Setelah terbebas, Edie mengantar Daniel pulang. Edie bertanya kenapa Daniel berurusan dengan geng pengedar narkoba. Daniel menjelaskan kalau ia memiliki hutang kokain pada mereka dan karena itulah ia diculik. Keesokan harinya, Forti sudah menginterogasi Daniel dan menjelaskan pada atasannya kalau Daniel diculik untuk dimintai tebusan dan tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Andrew. Namun tentu Forti tidak mempercayainya. Ia pikir kalau Daniel menyewa geng untuk membunuh Andrew namun ia tidak bisa membayar mereka sehingga ia ditangkap. Di malam hari saat Edie di Bishop Court, ia melihat Daniel bersepeda sendirian di tengah malam. Edie yang penasaran mengikutinya dan Daniel datang ke sebuah pesta. Edie memasuki pesta itu dan ia menemukan Daniel sedang bersama beberapa anak menggunakan kokain. Daniel melihat Edie dan tidak suka Edie mengikutinya. Edie tahu Daniel mengkonsumsi narkoba namun tidak seperti ini. Daniel membantahnya kalau ia tidak mengkonsumsi narkoba melainkan menjualnya. Alasan ia ditangkap geng karena uang yang harus ia bayar pada geng dicuri Pearl dan kekasihnya sehingga ia tidak memiliki uang. Daniel tidak suka Edie memarahinya seolah ia peduli karena selama ini Edie tidak pernah bertemu dengannya. Okay, fine. You win. Fuck it. I'm out. Edie yang muak sudah tidak peduli lagi dengan Daniel dan pergi. Waktu berlalu saat di rumah Daniel memberitahu Jamie kalau ia menjual narkoba selama beberapa bulan terakhir. Alasan ia menjual narkoba agar saat ia menerima beasiswa ke Oxford, ia bisa membawa Jamie dari orang tua mereka. Namun dengan meninggalnya Andrew, Daniel tidak perlu lagi melakukannya, namun Daniel masih ingin ke Oxford. Saat Daniel pergi, ia bertemu dengan Robert. Daniel tahu kalau Robert melihatnya saat diculik, namun Robert tidak memberitahu siapapun. Daniel membenci Robert bahkan mengancam akan memberitahu semua orang tentang rahasianya. You're a little freak, just like your dad, aren't you? Maybe I should start telling people about you. Keesokan harinya, Edie menerima telepon dari klinik untuk konfirmasi mengenai jadwal aborsi yang akan ia lakukan. Edie merasa ia tidak akan menjadi ibu yang baik sehingga ia akan mengaborsi kandungannya. Prosedur aborsi ini adalah Edie harus ke klinik melakukan pemeriksaan kemudian diberi sebuah pil. Edie pergi ke klinik namun masalahnya ia tidak bisa melakukan aborsi dengan pil untuk kandungan yang lebih dari 12 minggu. Sehingga ia harus melakukan prosedur fisikal. Di tempat lain, Zando memberitahu Forti teorinya. Ia berpikir geng yang menculik Daniel dari awal memang ingin menculiknya. Namun mereka malah bertemu Andrew dan Olivia sehingga Andrew ditembak dan Olivia dipukul. Namun Forti yang hampir mati menjadi sangat ketakutan dalam mencari keadilan. Bosnya sudah menutup kasus ini dengan kekasih Pearl yang menjadi pelakunya dan saat ini sedang melarikan diri ke Zimbabwe.
Dan dengan begitu, kasus pembunuhan Andrew ditutup, namun tentu Zando tidak puas dengan hasil ini. Keesokan harinya, mayat Andrew akan dikremasi. Setelah itu, mereka pergi ke acara memorial Andrew yang direncanakan oleh Mackie. Edie menemui Mackie dan bertanya pendapatnya tentang kematian Andrew dan ia hanya menjawab kalau ini adalah seleksi alam. Di sana juga ada Forty. Mereka membicarakan kasus pembunuhan Andrew yang sudah ditutup dengan pelaku kekasih Pearl. Edie berhasil membuktikan kalau Daniel dan Jamie bukanlah pembunuh Andrew, namun ia juga ingin keadilan untuk kakaknya. Karena mereka yakin kalau kekasih Pearl bukan pelaku pembunuhan ini, namun bos Forty sudah menutup kasus ini. Namun perhatian Edie tertuju keluar di mana Werner memberi sebuah amplop pada Daniel. Edie menemui Daniel dan bertanya apakah amplop itu berisi uang, namun Daniel tidak mau menjawabnya. You are unbelievable. You can't even pretend to be normal for a whole day. Di saat yang sama, Jamie muncul dan memarahi Edie karena ia tidak suka Edie terus menanyai Daniel bahkan di acara formal seperti ini. Tak bisa menanyai Daniel, Edie menemui Werner namun ia tidak mau menjawabnya. Sementara itu, Robert pergi ke rumah sakit tempat Olivia dirawat. Robert ke resepsionis namun karena ia bukan anggota keluarga, ia tidak diizinkan menemui Olivia. Namun Robert tidak menyerah. Dengan membawa sebuah pisau, Robert memasuki sebuah ruangan. Namun ternyata yang di sana bukan Olivia dan ia berteriak sehingga Robert melarikan diri. Di tempat lain, Edie sudah pulang dari memorial dan pergi ke rumah Robert untuk bertemu dengannya, namun tentunya Robert tidak ada di rumah. Edie akan menunggu, namun ini hanya kedok untuk memeriksa kamar Werner. Di salah satu laci, ia menemukan banyak seks toy yang memang menggambarkan kepribadian Werner yang freak. Di sana Edie menemukan sebuah buku catatan dengan kertas yang sama seperti yang dipakai menulis puisi sebelumnya. Di saat yang sama, Werner sudah pulang dan memergoki Edie, namun ia tidak terkejut. Edie menuduh Werner berselingkuh dengan Olivia, namun ia hanya tertawa. Edie berpikir Werner tidak menganggapnya serius sehingga ia memberitahu istri Werner. Your husband was sleeping with Olivia Mackenzie. We all were. Namun ternyata Werner dan istrinya memang memiliki hubungan spesial dengan Olivia. Setiap beberapa minggu, Werner dan istrinya melakukan threesome dengan Olivia atas permintaan Andrew karena ia suka menonton mereka. Werner berpikir kalau ini adalah cara Andrew melawan stresnya. Edie menunjukkan puisi yang ditemukan Daniel dan berpikir puisi ini adalah buatan Werner namun ia membantahnya. Werner juga memberitahu kalau Daniel mengetahui tentang kegiatan ini. Ia menggunakannya untuk memeras Werner dan karena itulah sebelumnya ia memberi Daniel uang. Kembali ke rumah sakit, Robert masih ada di sana. Perawat yang memeriksa Olivia menjelaskan kalau kondisinya membaik dan akan segera sadar. Setelah perawat itu pergi, Robert memasuki ruangan Olivia dengan memegang pisau. Please. I love you so much. Ternyata Robert kesini bukan untuk membunuh Olivia, justru sebaliknya. Robert mencintai Olivia dan jika ia tidak bangun maka Robert akan bunuh diri. Namun mendengar perkataan perawat kalau Olivia akan segera sadar membuat Robert memilih menunggu. Suatu malam, Olivia sengaja menunjukkan dadanya pada Robert dari kamarnya sementara Robert onani di luar. What the fuck? Di saat yang sama, Daniel memergokinya dan tentu mengusirnya. Inilah rahasia Robert yang Daniel ancam akan disebarkan sebelumnya. Namun Daniel berpikir kalau Robert melakukan ini pada Jamie. Kembali ke masa sekarang. Forty sedang bersama Edie. Mereka saling curhat karena kondisi mereka saat ini tidak menyenangkan. Edie menjelaskan saat ia berusia 16 tahun ia hamil. Namun karena ia masih terlalu muda, ia memberikan anaknya pada Andrew dan Olivia dan anak itu adalah Daniel. Alasan kenapa Edie memberikan Daniel karena Andrew dan Olivia dikabarkan tidak bisa memiliki anak setelah mencoba bertahun-tahun. Namun ternyata setahun kemudian Olivia mengandung Jamie. Tak lama kemudian, Edie pergi ke rumah sakit di mana Daniel dan Jamie sudah ada di sana. Perawat mengatakan kalau kesadaran Olivia mulai kembali namun ia belum bisa membuka mata atau berbicara. Hello? You still owe us, clever boy? No, I gave you. Saat di sana, Daniel ditelepon geng supplier narkobanya yang meminta uang ganti karena ulahnya lah salah satu anggota geng meninggal.
Keesokan harinya, Daniel kembali menemui Werner untuk memerasnya uang lagi. Tentu Werner tidak suka Daniel terus memerasnya sehingga ia menolak dan mengusirnya. Daniel memberitahu Jamie tentang masalah ini. Sebenarnya mereka memiliki uang dari warisan ayahnya, namun Daniel butuh uang ini secepatnya. Jamie tidak tahu malu dan memanggil Edie. Padahal sebelumnya Jamie memarahi Edie yang peduli pada Daniel dan kini Jamie meminta uang pada Edie untuk kebutuhan Daniel. Edie tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga ia menemui Mackie untuk meminjam uang padanya. Mackie bersedia asal saat mereka bertemu, Edie membawa berkas proyek milik Andrew agar proyek mereka segera ditandatangani. Kemudian Edie menemui sebuah tokoh masyarakat di sebuah wilayah. Ternyata proyek yang akan Andrew dan Mackie kerjakan adalah merubah sebuah wilayah pemukiman warga menjadi hotel. Warga melakukan protes namun pemerintah yang korup memberi izin pembangunan hotel ini. Alasan proyek ini belum dikerjakan adalah belum adanya berkas yang harus ditandatangani Andrew. Sementara itu di sekolah, Robert sedang di dekat lokernya dan anggota OSIS menghampirinya untuk memperingatinya sesuatu. Robert bertindak aneh dan malah mengajaknya berkelahi. Robert, what the hell are you doing? Namun saat didorong mengenai lokernya, sebuah pistol terjatuh dari loker Robert. Tentu dengan ditemukannya pistol ini, Robert dipanggil ke kantor polisi. Kini Robert menjadi tersangka utama pembunuhan Andrew karena pistol yang digunakan menembak Andrew belum ditemukan. Namun tentu Robert membantah kalau pistol ini bukan miliknya. Namun Forty tahu tentang Robert yang pergi ke rumah sakit menemui Olivia. Robert tidak ingin berkata apa-apa sebelum ayahnya keluar dari ruangan ini. Werner dibawa keluar dan di sana ia bertemu dengan Edie yang sudah diberitahu kalau Robert ditahan. Edie berkata kalau Robert tidak akan membuka diri jika berbicara dengan polisi, pengacara, atau ayahnya. Sehingga ia menawarkan diri untuk berbicara dengan Robert karena Robert membutuhkan seorang ibu. Kini Edie memimpin interogasi Robert dengan pantauan Forty. Edie bertanya apakah Robert yang membunuh Andrew. Robert membantah dan menjelaskan kalau ia tidak membunuh Andrew apalagi Olivia karena ia mencintai Olivia. Robert memberitahu kalau ia dan Olivia saling mencintai dan Olivia akan meninggalkan Andrew karena mereka sangat sering bertengkar. Orang yang menulis puisi di kertas ternyata adalah Robert yang ditunjukkan untuk Olivia namun Daniel yang menemukannya. Kemudian Forty, Zando, dan Edie kembali ke rumah Andrew untuk melakukan reka adegan kemungkinan pembunuhan. Teori Forty adalah Robert sedang bermesraan bersama Olivia dan Andrew memergokinya. Robert menembak Andrew namun Olivia malah memarahinya. Robert yang kecewa memukul Olivia dengan benda terdekat darinya dan itu adalah teropong. Namun tentunya ini hanyalah sebuah spekulasi. Kemudian Edie memberitahu hubungan Robert dan Olivia pada Daniel dan James. Daniel berharap Robert akan dipenjara selamanya. Namun Edie membantah karena berpikir kalau Robert bukan pelakunya. Why are you defending him? Whose side are you on? Daniel. Yours. Daniel. I'm on yours. Namun Daniel malah memarahi Edie karena memihak pada Robert karena Daniel membenci Robert. Jujur, Mimin benci banget sama Daniel dan Jamie soalnya mereka tiap ngomong nadanya tinggi padahal Edie cuma ingin membantu. Mereka adalah contoh anak orang kaya manja yang apa-apa dituruti. Kembali ke cerita, tentu Edie berpikir bukan tidak mungkin Robert memang pelakunya. Namun Daniel juga memiliki kemungkinan yang sama karena Edie tidak tahu apa-apa tentang Daniel dan Jamie. Mereka bertengkar sehingga hubungan Edie dengan Jamie dan Daniel memburuk. Keesokan harinya, karena Robert yang masih ditahan mengancam teater yang diikuti Robert, Jamie, dan Daniel dibatalkan. Robert adalah pemeran utama pria, namun Jamie tidak suka teater ini dibatalkan dan mengusulkan Daniel menggantikan Robert sebagai pemeran utama. Di tempat lain, Edie pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan seorang detektif yang menginvestigasi kasus korupsi proyek pembangunan Andrew dan Mackie. Edie mengenalkan diri sebagai adik Andrew dan menemukan nomor detektif di kantornya. Edie berpikir ini aneh karena detektif yang menginvestigasi Andrew kenapa Andrew yang memiliki nomornya. Detektif menjelaskan kalau Andrew mendatanginya dan mengajukan diri sebagai saksi di persidangan melawan Mackie di proyek ini. 2 hari kemudian, Andrew meninggal dan kasus ini ditutup dari perintah pusat. Di tempat lain, Forty dipanggil bosnya. Ia diberitahu untuk menutup kasus pembunuhan Andrew dengan Robert sebagai pembunuhnya. Forty juga diberi kesempatan untuk naik pangkat dan bekerja di balik meja dengan gaji besar dan tanpa bahaya.
Sementara itu, Edie menemui Mackie untuk menukarkan uang dengan berkas proyek milik Andrew, namun berkas itu masih belum ditandatangani. Mackie berpendapat kalau Andrew belum sempat menandatanganinya, sementara Edie berpikir kalau Andrew memang tidak akan menandatanganinya. Edie memutuskan untuk tidak memberikan berkas ini pada Mackie. Di malam hari, Edie sampai ke apartemennya. Di sana ia menemukan kucingnya sudah mati dibunuh. Edie melihat ada seseorang yang keluar dari apartemennya dan mengejarnya, namun ia gagal. Kemudian Edie pergi ke rumah Avi dan memberitahu kalau seseorang baru saja membunuh kucingnya. Edie berpikir kalau ia adalah pembawa sial karena kejadian buruk selalu terjadi padanya. Avi mencoba menenangkan Edie karena Avi masih mencintainya, namun Edie masih kesulitan untuk membuka diri pada orang lain. Edie berencana pergi, namun saat mengendarai mobilnya, ia mengalami kecelakaan. Waktu berlalu, Edie tersadar di rumah sakit, walau terluka, namun Edie dan bayinya aman. Sementara itu, Daniel dan Jamie sedang di sekolah. Seorang teman kulit hitam Daniel menuduhnya sebagai seorang rasis. Dari berita yang dibuat Edgar menjelaskan kalau sebelumnya Daniel berkata kalau ia melihat pria kulit hitam di hari pembunuhan. Namun pelaku yang telah ditetapkan ternyata adalah Robert. Hal ini membuat Daniel terlihat seperti orang rasis yang menyalahkan semua kegiatan kriminal pada orang kulit hitam. Di tempat lain, Forty mengunjungi Edie untuk menanyakan kabarnya. Edie menjelaskan kalau Robert bukan pelaku pembunuhan Andrew karena Robert sedang ditahan namun seseorang mengancamnya dengan membunuh kucingnya. Edie juga memberitahu kalau Andrew dan Mackie tidak berhubungan baik tentang proyek yang menggusur banyak warga. Namun Forty menjawab dengan kasus ini sudah ditutup dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan karena Forty sudah menyerah mencari keadilan. Kemudian Forty memeriksa apartemen Edie dan menemukan Avi di sana. Avi berkata kalau ia di sini untuk mengurus bangkai kucing Edie. Namun Forty memandangnya seolah Avi sedang mencoba menghilangkan barang bukti sebelum diperiksa polisi. Di tempat lain, Daniel menemui Edie di rumah sakit. Edie meminta maaf atas perlakuannya sebelumnya, namun alasan utama ia ke sini adalah untuk meminta uang untuk dibayarkan ke geng. Edie bertanya apa yang Andrew ceritakan pada Daniel dan Jamie tentang keluarganya. Daniel menjawab kalau keluarga mereka berasal dari Skotlandia, bahkan memiliki sebuah kastil di sana. Namun mereka kehilangan kastil itu dan pergi ke Afrika. Edie memberitahu kalau cerita ini adalah cerita bohong yang diceritakan ayah Edie dan Andrew saat mereka kecil dan Andrew mempercayainya. Andrew bahkan berkata kalau ia adalah alumni Oxford namun Edie membantahnya. Ia menjelaskan kalau keluarganya miskin di Inggris dan saat sampai di Afrika Selatan keluarganya masih miskin. I don't have to sit here and listen to you. You're lying. I'll make things right myself. Daniel tidak mempercayainya dan berpikir justru Edie-lah yang berbohong dengan nada tinggi. Kemudian Daniel pergi ke kantor Edie untuk menemui Edgar yang membuat narasi seolah Daniel adalah seorang rasis. Edgar memberi solusi untuk memperbaiki image ini dengan melakukan wawancara dan Daniel menyetujuinya. Di tempat lain, Forty menemui istrinya di pertandingan basket anak mereka. Forty memberitahu ia diberi kesempatan untuk promosi bekerja di balik meja, naik gaji dan tanpa ancaman. Namun ia tidak boleh lagi membahas kasus Andrew dan juga Mackie. Okay, fine, then leave it. Forty memberikan keputusan ini pada istrinya. Jika istrinya ingin ia naik pangkat, ia akan menurutinya. Jika ia ingin mendirikan keadilan, Forty juga akan menurutinya walau ancamannya adalah nyawanya. Tentu ini adalah pilihan yang sulit, namun istri Forty memilih untuk menegakkan keadilan. Di tempat lain, karena khawatir Avi tidak ingin Edie tinggal sendirian dan ingin Edie tinggal di rumahnya. Hubungan mereka masih rumit dan tidak jelas mau kemana. Sementara itu, Forty dan Zando sedang membahas pistol yang ditemukan di loker Robert. Pistol ini adalah pistol polisi dengan serial number yang sudah dihapus. Pistol ini adalah pistol polisi dengan serial number yang sudah dihapus. Ribuan pistol polisi dicuri sehingga ini bukanlah petunjuk, namun pistol ini adalah pistol profesional sehingga Robert tidak mungkin menggunakannya. Artinya, mungkin ada seseorang yang menaruh pistol ini di loker Robert. Oh, I checked on the lawyer. He's fine. Selain itu, Zando sudah memeriksa latar belakang Avi.
Menurut pandangannya, Avi bersih namun ia pernah mewakili Mackie di masa lalu. Dan seperti yang kita tahu, hubungan Mackie dan Andrew sedang tidak terlalu baik. The only interesting thing about him is that he used to represent Mackie Hofmeyer. Dengan cepat, Forti memberitahu Edie kalau Avi pernah mewakili Mackie di sebuah persidangan. Dan di saat yang sama, Mackie datang ke rumah Avi untuk menemui Edie. Edie bertanya bagaimana Mackie bisa tahu ia berada di sini. Mackie berkata ia ingin mengecek kondisi Edie, namun sebenarnya ia ke sini untuk meminta berkas proyek Andrew. Edie menjadi defensif dan menunjukkan kalau saat ini ia sedang merekam dan mengupload rekaman ini sehingga tidak akan bisa dihapus. Mackie menjawab kalau Edie telah salah paham, kemudian ia pergi. Tak lama kemudian Avi pulang. Edie bertanya kenapa Avi tidak pernah memberitahunya kalau ia pernah membela Mackie. Avi menjawab ia memang pernah membelanya, namun itu 8 tahun yang lalu dan hanya sekali saja. Avi tidak suka Mackie sehingga tidak pernah mau lagi bekerja untuknya. Selain itu, Avi menunjukkan rekaman video yang dibuat Daniel bersama Edgar. Rekaman ini menjelaskan kalau Daniel tidak rasis dan ia tidak berbohong tentang melihat pria kulit hitam di rumahnya. Selain itu, jika ia bertemu lagi dengannya, maka ia bisa mengenalinya. Edie tahu kalau ini adalah pernyataan bodoh dan bohong. Hal ini akan membuat pembunuh sebenarnya menjadi khawatir dan akan memburu Daniel. Di tempat lain, saat Daniel makan sendirian di pinggir kolam, seseorang muncul memakai topeng untuk membunuh Daniel. Namun Jamie datang tepat waktu dan menyerangnya dengan garpu taman dan melukai tangannya dan melarikan diri. Di saat yang sama, Edie yang tahu kalau ini akan terjadi menemui mereka dan membawa mereka pergi ke tempat aman. Di malam hari, polisi sudah memeriksa seluruh lingkungan namun tidak menemukan siapapun yang mencurigakan. Edie memarahi Daniel karena membuat pernyataan bodoh itu dan Daniel mengakui kalau ia sebenarnya tidak melihat siapapun. Kemudian mereka pergi ke rumah sakit karena Olivia sudah sadar namun masih belum bisa berbicara. Edie mengajak pulang namun Jamie memilih untuk tidur di sini bersama ibunya. Kemudian Edie menemui Forti. Edie memberitahu kalau hari ini ada yang mencoba membunuh Daniel. Mackie juga mengancamnya, namun Edie berpikir Avi tidak bersekongkol dengan Mackie. Saat berbicara dengan Benjo, ia berkata melihat White Boy di rumah Andrew, namun mungkin karena Benjo sudah tua yang ia lihat mungkin White Man. Dan orang yang paling mencurigakan saat ini adalah Mackie. Sementara itu, kondisi Olivia sebelumnya membaik, namun di tengah malam keadaannya tiba-tiba memburuk dan meninggal dunia. Keesokan harinya, Daniel dan Jamie sedih, namun Jamie bersikeras kalau ia tetap harus ke sekolah untuk latihan teater karena pertunjukan akan segera diadakan. Ditambah sekarang Daniel dan Jamie adalah pemeran utamanya. Di tempat lain, Forti dan Zando dipanggil ke ruangan bos mereka karena masih menginvestigasi kasus Andrew. Tentu ia ingin Forti dan Zando menghentikan investigasi mereka. Namun Forti sudah tidak takut lagi dan ia yakin kalau Mackie adalah dalang dari pembunuhan Andrew. Dan kini ia hanya perlu membuktikannya. Bos Forti menghukumnya dengan menskornya. Sementara itu, Daniel dan Jamie di sekolah untuk berlatih teater. Teman Daniel yang bernama Greta sudah mendengar berita ibu Daniel yang meninggal dan berbelasungkawa. Saat berlatih, Greta dan Daniel juga terus berbicara dengan akrab. Namun di saat yang sama, Jamie memperhatikan dari kejauhan dan dipenuhi kebencian. Waktu berlalu, Greta dan Jamie berpapasan di tangga dan Greta juga berbelasungkawa padanya. Jamie bertanya apakah Greta menyukai Daniel dan Greta mengakuinya. Namun saat turun, Jamie mendorong Greta hingga jatuh. Jamie mengancam Greta untuk menjauhi Daniel atau hal yang lebih buruk akan terjadi padanya. Di tempat lain, Edie berada di depan rumah Avi dan melihat Morgan yang ketiduran di sana. Morgan menjelaskan kalau Avi menyewanya untuk melindungi Edie agar aman. Merasa kasihan Morgan menunggu di luar, Edie mengundangnya menunggu di dalam. Saat di rumah, Edie bertanya bagaimana rasanya bekerja di Bishop Court. Morgan menjawab awalnya ia pikir hanya orang miskin yang memiliki masalah, ternyata orang kaya juga memiliki masalah. Saat di sana, Edie melihat tangan Morgan yang terluka. Edie ingat Daniel bercerita kalau orang yang mencoba membunuhnya diserang Jamie dengan garpu taman dan lengannya terluka. Sehingga Edie sadar kalau Morganlah yang mencoba membunuh Daniel.
Morgan sadar kalau Edie sudah mengetahui kenyataannya dan mengancamnya. Edie sadar kalau saat Benjo berkata ia melihat White Boy di rumah Andrew, namun ternyata yang ia maksud adalah White Boy karena nama Morgan adalah Morgan White Boy. Morgan membunuh Benjo dan juga kucing Edie untuk menakut-nakutinya. Kemarin Morgan juga berencana membunuh Daniel karena Daniel mengaku ia bisa mengenali siapa pembunuh ayahnya walau sebenarnya itu bohong. Edie menuduh kalau Mackie membayar Morgan untuk membunuh Andrew, namun Morgan membantahnya. Morgan menjelaskan kalau yang memintanya membunuh Andrew justru adalah Andrew sendiri. Andrew sedang memiliki masalah ekonomi dan terancam bangkrut. Ia memiliki proyek hotel bersama Mackie, namun polisi mengincarnya. Bahkan meski Andrew membantu polisi, ia akan tetap dianggap pengkhianat. Andrew sudah bekerja keras sangat lama dan sudah lelah dengan kehidupan. Ia memilih mati daripada orang-orang berpikir kalau ia gagal. Morgan mengaku kalau Andrew lah yang mengatur semuanya seperti kamera CCTV yang mati dan brankas yang terbuka karena tahu kalau Pearl akan mencurinya. Namun ia hanya mengaku telah membunuh Andrew dan tidak dengan Olivia. Namun tugas ini sangat membebani mental Morgan sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian Edie memanggil Avi dan Forty ke sini dan menceritakan semuanya. Namun Edie berkata kalau Morgan mengakui membunuh Andrew dan Olivia padahal ia hanya mengaku membunuh Andrew. Edie memberitahu Daniel dan Jamie dan sekali lagi tanggapan Daniel selalu berteriak seperti anak manja. I was 16 and I gave you to my brother and Olivia because they thought they couldn't have children. Muak dengan perkataan Daniel, Edie memberitahu kalau ibu kandung Daniel sebenarnya adalah Edie. Namun tentu Daniel tidak mempercayainya dan tidak ingin lagi tinggal bersama Edie dan Avi. Keesokan harinya, Jamie menemani Andrew untuk melakukan wawancara beasiswa Oxfordnya. Tak lama kemudian Edie datang, namun Daniel sudah memasuki ruangan dan Jamie meminta Edie pergi. Edie meminta maaf karena kemarin ia terlalu emosional. Jamie menjawab kalau Edie tidak tahu apa-apa tentang Daniel dan hanya ialah yang bisa mengontrol Daniel. Jika Edie tahu apa yang Daniel telah lakukan, maka Edie akan membencinya dan akan meninggalkannya lagi. Jamie tidak berkata apa-apa, namun Edie sadar kalau yang dimaksudnya adalah yang membunuh Olivia adalah Daniel. Di tempat lain, Forty menemui Mackie dan memberitahu kalau kasus Andrew sudah ditutup dan tidak akan di-follow up apa-apa lagi. Forty berkata sebelum Andrew meninggal, ia menulis semua suap yang dibayar oleh Mackie pada pemerintah. Forty menawarkan kalau ia bisa memusnahkan bukti itu asal Mackie mau membayarnya dan ia setuju. Namun ini hanyalah akal-akalan Forty kemudian menangkap Mackie di depan rekannya. Forty dan Zando memborgol Mackie dan juga sudah memanggil wartawan untuk menekannya. Mackie tidak takut karena Forty tidak memiliki bukti apa-apa. Namun Forty menunjukkan kalau ia memiliki rekaman pembicaraan mereka sebelumnya. Di tempat lain, Edie menemui Robert. Robert berkata kalau semua orang berpikir kalau Daniel adalah bosnya, namun orang yang dominan dan mengendalikan semuanya adalah Jamie. Keesokan harinya, Forty memberitahu kalau Mackie sudah ditahan. Edie menjelaskan kemarin ia berbicara dengan Robert yang menjelaskan di hari pembunuhan, Olivia menjemput Daniel dan Jamie lebih awal sambil marah-marah karena sesuatu. Edie berpikir Daniel menemukan puisi buatan Robert dan tahu ibunya berselingkuh dan mengancam akan memberitahu Andrew. Saat mengetahui Andrew meninggal, Daniel marah dan juga membunuh Olivia dengan memukulnya. Tentu ini hanyalah sebuah spekulasi Edie, namun Forty membantahnya. Daniel bukan orang kidal, sementara orang yang memukul Olivia melakukannya dari kiri sehingga adalah orang kidal. Sehingga pembunuh Olivia bukanlah Daniel. Tahu kalau Daniel bukan pembunuh Olivia, Edie pergi ke Bishop Court. Namun yang ia temukan di sana sangat mengejutkannya karena yang ia lihat adalah Daniel dan Jamie berhubungan badan. Di malam hari, teater sekolah dilaksanakan dan Edie menontonnya. Setelah teater berakhir, Edie pergi ke ruangan backstage dan meminta semua orang untuk pergi. Edie memberitahu kalau ia tahu hubungan terlarang mereka. Alasan Olivia menelepon Edie padahal ia tidak pernah menghubunginya karena ia tahu tentang hubungan Daniel dan Jamie. Olivia mencoba menelepon Edie namun Edie tidak mengangkatnya sehingga Olivia menjemput Daniel dan Jamie lebih awal dan bertengkar. Saat melihat pertunjukan teater, Edie melihat Jamie menangkap dengan tangan kirinya. Sehingga yang membunuh Olivia adalah Jamie karena ibunya mencoba memisahkan mereka.
Alasan kenapa Jamie ingin tetap di rumah sakit saat Olivia sadar karena Jamie lah yang membunuh Olivia. Edie melaporkan Jamie ke polisi, namun Daniel memohon agar Edie tidak melakukannya karena jika ia melakukannya, Daniel tidak akan mengakuinya sebagai ibunya. Tentu ini adalah pilihan yang berat, namun saat teater berlanjut, Jamie ditangkap di atas panggung di depan semua orang. Karena dengan begitu, Daniel bisa memperbaiki kehidupannya dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah pembunuhan orang kaya tapi dengan twist yang mantap. Kita tidak terlalu dilihatkan penyelesaian masalah dari sudut pandang polisi karena polisi ditunjukkan seolah tidak kompeten. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah PES. PES series ini cepat apalagi hanya 8 episode. Tiap episodenya sukses bikin Mimin terus penasaran dan tidak banyak buang-buang waktu. Jadi untuk PES, Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist series ini adalah salah satu series dengan twist berkali-kali karena siapa pembunuh Andrew dan Olivia baru ditunjukkan di akhir episode. Walau ada twist incestnya, sebenarnya enggak karena Jamie dan Daniel memiliki ibu dan ayah yang berbeda. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Ending series ini memuaskan karena semua yang bersalah dihukum sebagaimana mestinya. Yang Mimin kurang suka adalah ending yang terlalu cepat karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada Jamie dan bagaimana hubungan Daniel dan Edie nantinya. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini cuma 8 episode dan tidak bertele-tele. Tiap episodenya bisa bikin penasaran ditambah ending dan twist yang mantap. Kamu gak akan nyesel nonton series ini, jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating White Lies adalah 9. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, jadi Mimin makin semangat review series lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.